Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kuseri dengan NIM 3621100002. Kelas TS21C, Program Studi Teknik Sipil, dosen pengampu Bapak Yusuf Irfan, STP, MT, Fakultas Teknik, dengan mata kuliah Kimia Teknik. Di sini sesuai teknis ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Yusuf, saya akan memaparkan terkait jawaban dari soal ujian tengah semester yang sudah diberikan di e-kampus. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, nomor 1 ada 4 poin, nomor 2, nomor 3 ada 2 poin, nomor 4 dan nomor 5. Jadi total ada 5 pertanyaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja untuk menjawab satu persatu dari soal yang sudah disiapkan oleh Bapak Yusuf Irfan, STP, MT. Pertanyaan nomor 1 adalah, khususnya yang poin A, apabila diketahui nomor atomnya 19, proton 19, nomor massa 39, maka berapakah jumlah neutronnya, elektronnya? Di sini sebelah kanan atas saya ambil dari materi Bapak yang saya capture. Diketahui nomor atom 19 ini adalah jumlah proton dan juga jumlah elektron dalam keadaan netral. Kemudian jumlah proton 19, nomor massa 39. Cara menghitung jumlah neutron ialah rumusnya jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Kita substitusi, jumlah neutron sama dengan 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Kemudian menghitung jumlah elektron, yaitu karena atom tersebut netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jumlah elektron 19. Jadi, jawaban pertanyaan nomor 1 poin A adalah jumlah neutronnya 20 dan jumlah elektronnya 19. Lanjut poin yang B. Pertanyaannya adalah, apabila diketahui nomor massa atom 40 dan jumlah neutronnya adalah 22, maka berapakah nilai nomor atom, proton, dan elektronnya? Diketahui nomor massa A sama dengan 40, jumlah neutron sama dengan 22. Rumusnya jumlah proton sama dengan nomor massa dikurangi jumlah neutron. Kita substitusi, jumlah proton 40, jumlah proton sama dengan 40 dikurangi 22 sama dengan 18. Nomor atom Z dengan jumlah proton nomor atom 18. Menghitung jumlah elektron, karena atom tersebut netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton, itu 18. Jawabannya adalah nomor atom 18, jumlah proton 18, dan jumlah elektron 18. Dilanjut pertanyaan 1 poin C. Apabila diketahui atom netral dengan elektron 13 dan neutron 14, maka berapakah nilai proton, nomor atom, dan nomor massa dari unsur tersebut? Diketahui jumlah elektron 13 karena atom tersebut netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jumlah neutron 14. Menghitung jumlah proton karena atom tersebut netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jumlah proton 13. Menghitung nomor atom Z adalah jumlah proton, nomor atom 13. Menghitung nomor massa A adalah jumlah total proton dan neutron. Rumusnya nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kita substitusi, nomor massa sama dengan 13 ditambah 14 sama dengan 27. Jawabannya adalah jumlah proton 13, nomor atom 13, dan nomor massa 27. Pertanyaan 1 poin D, yaitu jika unsur Mg memiliki nomor atom 12 dan nomor massa 24, ion magnesium 2 pangkat 12 memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron.
Diketahui nomor atom Z sama dengan 12. Ini adalah jumlah proton. Nomor massa A 24. Jumlah proton 12 sama dengan nomor atom. Rumusnya adalah jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Kita substitusi jumlah neutron sama dengan 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Kemudian rumus jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Jawabannya adalah jumlah proton 12, jumlah neutron 12, dan jumlah elektron 10. Demikian jawaban untuk nomor 1. Dilanjut pertanyaan nomor 2. Gambar di atas merupakan percobaan sinar katoda. Jelaskan partikel subatomik apa yang ditemukan melalui percobaan tersebut dan jelaskan bagaimana mekanismenya partikel subatomik tersebut dapat ditemukan. Jawabannya adalah pada percobaan sinar katoda yang ditunjukkan dalam gambar, partikel subatomik yang ditemukan adalah elektron. Ketika sinar katoda melewati tabung, elektron-elektron akan dipancarkan dari katoda elektroda negatif dan dipercepat menuju anoda elektroda negatif positif. Elektron-elektron ini kemudian menabrak magnet dan plat yang menyebabkan mereka memancarkan sinar yang dapat dilihat. Dengan mengamati dan menganalisis sinar yang dipancarkan, para peneliti dapat mendeteksi keberadaan elektron sebagai partikel subatomik penyusun atom. Demikian jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Dilanjut pertanyaan nomor 3. Tentukan konfigurasi elektron dengan metode kulit dan subkulit, periode, dan golongan, serta nilai bilangan kuantum elektron terakhir pada unsur-unsur berikut. Diketahui 24 VE atau besi. Konfigurasi elektron dengan metode kulit dan subkulit ialah 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 3D pangkat 6, 4S pangkat 2. Periodenya 4. Golongan 8A, golongan transisi. Nilai bilangan kuantum elektron terakhir N sama dengan 4, I sama dengan 2, 3D. Untuk B, 28Ni, nikel, konfigurasi elektron dengan metode kulit dan suhu kulit, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 3D pangkat 8, 4S pangkat 2. Periode 4, golongan 8B, golongan transisi. Nilai bilangan kuantum elektron terakhir N sama dengan 4, I, 2, 3D. Demikian pertanyaan untuk jawaban untuk nomor 3. Dan pertanyaan untuk nomor 4 adalah unsur-unsur saling berkaitan dengan membentuk suatu senyawa. Jelaskan apa tujuan unsur membentuk ikatan dan bagaimana cara atau mekanisme unsur tersebut berikatan. Jawabannya adalah unsur-unsur pembentuk ikatan kimia dengan tujuan untuk mencapai kestabilan elektronik, yaitu mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Terdapat beberapa alasan mengapa unsur-unsur saling berikatan. Pertama, mencapai konfigurasi elektron stabil. Unsur-unsur tersebut berkaitan untuk mencapai konfigurasi elektron yang mirip dengan gas mulia atau konfigurasi oktet atau doplet. Hal ini dilakukan dengan cara berbagai mentransfer atau memperebutkan elektron-elektron agar mencapai konfigurasi stabil. Kedua, menurunkan energi potensial. Pembentukan ikatan kimia akan menurunkan energi potensial sistem sehingga mencapai keadaan yang lebih stabil secara energetik. Unsur-unsur berikatan untuk meminimalkan energi total sistem. Yang ketiga, mencapai kestabilan atom. Ikatan kimia terbentuk untuk mencapai kestabilan atom, yaitu dengan mengisi kulit elektron terluar kulit valensi agar penuh. Atom-atom yang tidak stabil cenderung bereaksi untuk mencapai kestabilan. Kemudian mekanisme pembentukan ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia ini terjadi transfer elektron dari atom berelektronegativitas rendah logam ke atom beelektronegativitas tinggi atau non-logam. Proses ini menghasilkan ion-ion bermuatan berlawanan yang saling tarik-menarik. Pembentukan ikatan kovalen terjadi pemakaian bersama elektron-elektron oleh dua atom non-logam. Elektron-elektron tersebut digunakan untuk mengisi kulit valensi agar mencapai konfigurasi stabil. Pembentukan ikatan metalik terjadi pada logam, di mana elektron-elektron valensi terdeklarasi
lokalisasi, dan bergerak bebas di antara inti-inti atom. Struktur ini memberikan logam sifat-sifat khas seperti daya hantar listrik dan panas yang baik. Secara umum, pembentukan ikatan kimia terjadi karena upaya unsur-unsur untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil melalui berbagi transfer atau memperebutkan elektron-elektron. Demikian jawaban untuk nomor 4. Terakhir, untuk jawab pertanyaan nomor 5, ialah sebanyak 4,8 gram magnesium direaksikan dengan asam klorida menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Reaksi yang terjadi adalah Mg dalam kurung S plus HCl dalam kurung Aq, MgCl 2 dalam kurung Aq plus H2G. Pertanyaannya jumlahkah? Berapakah jumlah volume gas yang terbentuk jika diukur pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius, dan berapa massa HCl yang bereaksi? Dalam kurung ARMG sama dengan 24, CI sama dengan 35,5, H sama dengan 1. Kita jawab secara bertahap. Pertama, diketahui massa magnesium Mg sama dengan 4,8 gram. Reaksi Mg S plus 2 HCl Mg HCl 2 Aq plus H2G. Kemudian diketahui juga tekanan P sama dengan 1 atm atau atmosfer. Suhu T sama dengan 25 derajat Celcius. Sama dengan 298 K. Air Mg sama dengan 24. Ci sama dengan 35,5. Dan H sama dengan 1. Kemudian langkah-langkah yang pertama, menghitung jumlah mol Mg. Jumlah mol Mg sama dengan massa Mg dibagi mR Mg. Jumlah mol Mg 4,8 gram dibagi 24 G per mol. Hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian dilanjut langkah kedua, menghitung volume gas hidrogen yang terbentuk. Reaksi Mg S plus 2CiAq MgCi2Aq plus H2G. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol Mg akan menghasilkan 1 mol H2. Jumlah mol H2 sama dengan 0,2 mol. Volume gas H2 pada stephen 0 derajat Celcius 1 atmosfer sama dengan 22,4 L per mol. Volume gas H2 pada 25 derajat Celcius 1 atmosfer adalah 273 ditambah 25 dibagi 273 dikali 22,4 L. Hasilnya 24,79 L. Jadi, volume gas hidrogen yang pada terbentuk adalah 24,79 L. Langkah yang terakhir ialah menghitung massa HCl yang bereaksi. Berdasarkan persamaan reaksi, 2 mol HCl bereaksi dengan 1 mol Mg. Jumlah mol HCl sama dengan 2 dikali 0,2 mol sama dengan 0,4 mol. Massa HCl sama dengan 0,4 mol dikali dalam kurung 1 tambah 35,5 G per mol sama dengan 14,2 gram. Jadi massa HCl yang bereaksi adalah 14,2 gram. Demikian jawaban untuk pertanyaan nomor 5. Demikianlah jawaban yang bisa saya paparkan dari pertanyaan yang disampaikan, yang tertulis dari ujian tengah semester ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat pembelajaran untuk semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf bila ada salah kata dan perlakuan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.